yang pertama, dari kualifikasi Liga Champions Eropa, yaitu laga antara Zalgiris Vilnius menghadapi Galatasaray. Untuk pasarannya sendiri yaitu Galatasaray for 1 dan over under 2,5. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat Zalgiris Vilnius dalam performa yang sangat bagus, di mana belum terkalahkan di 5 laga terakhir dan meraih 4 kemenangan. Sementara itu Galatasaray dalam performa yang menurun, di mana belum meraih kemenangan di 2 laga terakhir dan menelan 1 kekalahan. Melihat statistik ini, sepertinya Zalgiris Vilnius lebih diunggulkan. Namun saya tetap yakin untuk menjagokan Galatasaray. Jadi saya sarankan bermain Galatasaray for 1 dan under 2,5. Dan saya lebih mantap untuk bermain Galatasaray for 1. Dan untuk prediksi skor yaitu 0-2. Laga yang kedua, masih dari kualifikasi Liga Champions Eropa, yaitu laga antara HJK Helsinki menghadapi Molde. Untuk pasarannya sendiri yaitu Molde for 3/4 dan over under 2,5. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat HJK Helsinki dalam performa yang kurang konsisten, di mana meraih hasil 2 menang, 2 imbang dan 1 kalah di 5 laga terakhir. Sementara itu Molde dalam performa yang sangat bagus, di mana sukses tak terkalahkan di 5 laga terakhir dan meraih 4 kemenangan beruntun. Melihat statistik ini, jelas saya lebih menjagokan Molde. Jadi saya sarankan bermain Molde for 3/4 dan over 2,5. Dan saya lebih mantap untuk bermain Molde for 3/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 1-3. Selanjutnya, masih dari kualifikasi Liga Champions Eropa, yaitu laga antara Dinamo Zagreb menghadapi FC Astana. Untuk pasarannya sendiri yaitu Dinamo Zagreb for 1/4 dan over under 2,5. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat Dinamo Zagreb dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan, setelah di 4 laga kokoh tak terkalahkan. Sementara itu Astana dalam performa yang sedikit lebih baik, di mana belum terkalahkan di 3 laga terakhir, meski hanya meraih 1 kemenangan. Melihat statistik ini, sepertinya kedua tim sama kuat. Namun saya tetap yakin untuk menjagokan Dinamo Zagreb. Jadi saya sarankan bermain Dinamo Zagreb for 1/4 dan under 2,5. Dan saya lebih mantap untuk bermain Dinamo Zagreb for 1/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 2-0. Berikutnya, masih dari kualifikasi Liga Champions Eropa, yaitu laga antara Dnipro menghadapi Panathinaikos. Untuk pasarannya sendiri yaitu Panathinaikos for 1/4 dan over under 2,5. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat Dnipro dalam performa yang sangat bagus, di mana belum terkalahkan di 5 laga terakhir dan meraih 4 kemenangan. Sementara itu Panathinaikos dalam performa yang sedikit menurun, di mana di laga terakhir menelan kekalahan, setelah di 4 laga tak terkalahkan. Melihat statistik ini, sepertinya Dnipro lebih diunggulkan. Namun saya sedikit lebih menjagokan Panathinaikos. Jadi saya sarankan bermain Panathinaikos for 1/4 dan under 2,5. Dan saya lebih mantap untuk bermain Panathinaikos for 1/4. Dan untuk prediksi skor yaitu 0-1. Kualifikasi Liga Champions Eropa, yaitu laga antara Servette menghadapi KRC Genk. Untuk pasarannya sendiri yaitu lelekan dan over under 2,5. Baiklah, akan saya analisa sedikit. Kita langsung lihat performa kedua tim. Di sini kita lihat Servette dalam performa yang sangat bagus, di mana sukses sapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Sementara itu KRC Genk dalam performa yang juga cukup baik, di mana tak terkalahkan di 3 laga terakhir dan meraih 1 kemenangan. Melihat statistik ini, sepertinya Servette lebih diunggulkan. Namun saya sedikit lebih menjagokan KRC Genk. Jadi saya sarankan bermain KRC Genk lelekan dan over 2,5. Dan saya lebih mantap untuk bermain over 2,5. Dan untuk prediksi skor yaitu 1-2.